Saudara, Tuhan kita Tuhan yang punya banyak cara untuk menolong kita. Beberapa kali saya perhatikan orang tuh seringkali membatasi, saudara. Tuhan kalau nolong mestinya begini, mestinya begitu. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Ada seorang ahli gizi, Bapak Ibu pasti kenal ya, karena sudah berkali-kali mengajar di para menteri di Istana Negara. Sekian tahun yang lalu, saudara, dia mendadak lumpuh dan bisu selama 4 tahun. Dan waktu yang bersamaan istrinya kena kanker, anaknya kena musibah. Jadi dia merasakan sama seperti Ayub, saudara. Rasanya dia sudah putus asa, tapi Tuhan ajaib. Kemarin datang walaupun jalannya belum pulih, saudara. Tapi Tuhan sudah pulihkan dan berkati mereka. Dan anehnya, cara Tuhan membuat dia bisa jalan. Waktu di rumah sakit itu dia dengar suara. Yohanes, dia tengking dalam nama Yesus. Yohanes, tengking dalam nama Yesus. Dan karena berkali-kali dia cari, saudara, ini kurang ajar nih setannya. Dan gak sadar bisa turun dari ranjang, bisa jalan. Dia baru tahu, loh aku kok jalan ya. Hanya cara seperti itu. Jadi Tuhan kita punya banyak cara. Amin. Saudara, saya mau nyampaikan sebuah tema sederhana. Hidup adalah kesempatan. Saudara, saya suka sekali dengan prinsipnya Paulus. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bapak Ibu, kita tuh setiap pribadi punya, Tuhan punya rencana. Ya. Jadi Paulus itu mensyukuri keberadaan dirinya. Yang menarik, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kalau dikatakan tidak sia-sia, berarti memungkinkan ada orang yang membuat kasih karunia jadi. Nah, apa yang membuat sia-sia? Ini yang kita mau pelajari, saudara. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, Paulus tuh menyadari loh, semua yang dikerjakan tuh karena Tuhan. Hari ini saya berjumpa banyak beberapa hal, saudara. Rata-rata orang itu diserang setan tuh ya paling banyak tuh masalah kesombongan. Ya, itu tipis dan kita nggak sadari, saudara. Setan itu dibuang dari sorga tuh bukan karena dia mencuri loh, tapi karena sombong. Di titik yang sangat tinggi. Orang kadang-kadang gak sadar, saudara. Semua karena aku hebat, aku bisa. Hati-hati, saudara. Kita tuh seringkali gak sadar di tempat yang tinggi atau di tempat yang rendah. Dua-duanya tentang harga diri. Ya, makanya Paulus mengatakan bukan aku, melainkan Tuhan yang kasih karunia menyertai aku. Yang menarik, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Apa yang dimaksud bekerja lebih keras? Saudara, Paulus itu ternyata seorang bisnismen. Saya dijelaskan sama Pak Bambang Nurseno, saya kaget, saudara. Penghasilan dia tuh dari tahun tambah tahun itu bukan tambah sedikit, tambah banyak, saudara. Itu sebabnya dulu dia membiayai dirinya dalam pelayanan. Dia bisa membiayai teman-teman seperjalanannya. Yang hebat, dia mengutamakan Tuhan, bukan dirinya. Pada waktu dia mengikuti cara Tuhan, Tuhan memberkati dia dengan caranya. Hidup itu kesempatan. Amin, Bapak Ibu. Nomor 1, saudara. Saudara mau bisnis, mau seperti Paulus, pelayanan sambil bisnis. Nomor 1 itu jangan pernah
melupakan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah saudara punya waktu khusus. Bangun tidur minimal ya. Saya bilang sama anak-anak saya, sama malam mau tidur evaluasi. Jangan pegang yang lain kecuali Alkitab dan doa. Karena Tuhan yang bilang, setelah ia kembali pada murid-muridnya mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, tidak kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Tuhan gak pengen dengan yang lain, khusus dengan Tuhan. Makanya saudara mesti punya waktu dan punya tempat khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya sama istri saya beda, ada Ibu Linda sebenarnya di ruang doa. Saya di kursi yang rada ngayun-ngayun itu. Itu tempat tersembunyi saudara. Hanya saudara dengan Tuhan. Tapi harus khusus. Setelah itu saya baru deklarasi. Setelah doa, setelah baca Alkitab, baru saya deklarasi. Perkatakan firman semua. Seperti kemarin Pak Yones Sunardi juga bilang, perkatakan firman. Bayangin saudara, lumpuh, bisu, istrinya kanker, anaknya kena musibah. Dia sampai rasanya mau putus asa. 3-4 tahun loh saudara, diranjang. Dari orang hebat. Saya bilang, Pak, saya bisa merasakan. Bapak direndahkan sedemikian rupa. Makanya jangan ngalami dulu saudara. Digebuk dulu, susah dulu, baru rendah hati, jangan. Ya, nanti kecewa, saudara bisa kecewa. Dia hampir kecewa loh. Dia gak mau dengerin khotbah, dokter-dokter yang datang sampai minder kok, karena dia pinter. Nah, berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga-jaga itu apa? Baca Alkitab Bapak Ibu. Dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Roh memang penurut tapi daging itu sudah kodrat manusia. Ini disampaikan setelah Yesus sudah datang ke dunia. Tuhan sudah memberitahu. Kalau saudara mau hidup berkemenangan harus punya saat teduh yang baik. Itu mutlak, gak bisa gak saudara. Sebelum kerja, sebelum pelayanan. Nah, banyak orang keliru. Oh, aku pelayanan. Pelayanan itu bukan melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ya, ini saudara, kalau kita sudah punya saat teduh, kita bisa mengerjakan amanat agung. Yesus mendetik mereka dan berkata padaku, telah diberikan segala kuasa di sorga di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, baru kita bisa pelayanan. Baru kita bisa kerja di pekerjaan. Karena ada penyertaan Tuhan. Kalau enggak, kekuatan kita yang jalan. Saudara. Makanya anak bungsu, anak sulung itu persis loh. Anak sulung itu seperti gereja. Yang hanya hidup untuk dirinya, tidak nginjil, ya, tidak jadi berkat. Pokoknya hidupnya aman, hidupnya nyaman. Ini saudara. Ini amanat agung. Kita lupa. Next. Tuhan suruh ajar mereka. Ini pemuritan saudara. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu. Saudara, penyertaan Tuhan itu terjadi pada waktu kita melakukan mengajar. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, gak bisa. Nah, setelah saudara saat teduh baik, ini menarik saudara. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota. Yesus gak cuma khotbah, dia melakukan. Dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada orang yang pelayanan pengennya yang aku suka. Aku mau layani, aku sukanya begini. Aku melayani sukanya ke kota, aku melayani suka ke desa. Aku mau ini,
yang aku suka, bukan yang Tuhan suka. Biasanya yang Tuhan suka, saudara gak suka. Itu renungin aja. Ke-12 muridnya bersama dengan dia, juga beberapa orang perempuan disebutkan dari roh jahat. Jadi Tuhan gak peduli saudara. Latar kita belakang jelek gak masalah. Yang penting kita sekarang bertobat lahir baru. Amin. Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari roh jahat. Bayangin saudara. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dulu saya pikir ini konglomerat. Begitu Pak Bambang jelasin saya kaget. Mereka bukan orang kaya raya. Tapi kaya dengan kemurahan hati. Ngerti Bapak Ibu? Hatinya tuh murah. Jadi duitnya terbatas. Tapi kekayaan hatinya mereka tuh melimpah. Jadi orang mau menjadi berkat jangan nunggu kaya Bapak Ibu. Ada yang 2 peser loh. Tuhan bilang lebih banyak dari yang lain. Jadi apa yang ada? Makanya saudara sehat. Jadi saya kaget saudara. Dulu saya berpikir ini mereka kalau nggak konglomerat. Oh saya kan terpancing istri Kusa bendahara. Loh bendahara itu bukan konglomerat loh. Saudara-saudara punya perusahaan deh. Bendahara. Yang kaya bukan bendahara, yang kaya bosnya. Ngerti Bapak Ibu ya? Saya tuh kaget. Saya dulu pikir kekayaan mereka. Waduh. Ternyata murah hatinya yang kaya. Yang setuju katakan next. Saudara saya bersyukur. Saya nggak mau nyebutin nama kotanya lah. Ini ada suami istri tahun 79 kena narkoba saudara. Ini salah satu orang kaya di kota itu. Sampai hancur, anak-anaknya berantakan semua. Makanya setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Ini yang kena gak cuma satu, suami istri saudara. Untung mereka bertobat. Nah jangan terlambat. Habis rumahnya gede-gede, habis di kota itu. Begitu 2 bertobat saudara, Tuhan itu kalau memulihkan itu ajaib. Amin. Pertama dia beli rumah, ada halaman yang gede dibangun untuk kebaktian. Nah itu loh. Banyak orang tuh gak ngutamain gitu. Ini nomor 1 buat kebaktian. Nah saudara, luar biasa saya diundang. Mereka baru punya persekutuan 1,5 tahun. Belum lama. Tapi Tuhan suka banget dengan mereka. Ya ini ada seorang ibu 82 tahun, teman saya. Dulu saya tahun 82 saya pelayanan di persekutuannya. Sepatunya masih hak tinggi, 82 sudah. Tapi nginjil ke desa-desa, 82 tahun. Tiap bangun pagi dia doa saat teduh, dia jalan cepat. Bukan jalan pelan loh, jalan cepat. Nanti besoknya dia senam, tiap hari gantian, hari senam, besok jalan cepat, besok senam, besok jalan cepat. Melayani. Ini teman saya, dulu saya pernah nginep di sana, kalau saya pernah di kota itu. Semua tetap makin melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah ini jangan merasa aku udah tua gini, 82. Ke desa-desa loh Bapak Ibu. Pekerjaan yang gak mudah untuk nginjil. Next. Ini saudara mungkin tahu ya. Ini tadi ibu tadi yang 82. Rambut memang sudah putih hitam. Putih semua enggak, ada hitam juga. Tapi sangat sehat. Ya. Ini kalau Bapak Ibu pernah dengar Profesor Upomo. Kalau ini masih muda, 80 tahun. Tapi tiap minggu khotbah. Tiap minggu. Di desa-desa. Sudah lihat? Ya saya senang lah ketemu orang-orang mereka. Saya waduh ini membangkitkan semangat. Amin. Next. Kita habis itu makan angkringan bareng saudara.
angkringan buat saya, aduh nggak perlu mahal loh. Saya kalau ke Tegal juga nggak pernah sing nutusin larang. Saudara tuh kesukaan saya apa? Lengko, kupat bongkok, setengah bongkok, kasmut, wis kayak kue bala. Saya nggak pernah mau ngasih larang. Sudah tau orang kalau ngundang saya pelayanan, mereka kaget. Aduh, Papa Jadi makannya di mana ya? Harus dimakan. Makan di mana? Jet? Kaget ya. Saya bilang, Pak, aku pernah makan di sini. Hah? Makan itu pinggir jalan. Iya, itu lupa bakmi goreng gini. Oh iya, ya udah mau angkringan mau. Jangan aneh-aneh. Biar hidup kita jadi berkat. 73 tahun. Saudara tahu pelayanannya apa? Multimedia. Jadi karena dia berbuka 1,5 tahun yang lalu, dia tawarin siapa yang mau bantu multimedia. Gak ada yang mau, sudah. Ini ibu umur 71 setengah berarti ya. Dia bilang, boleh nggak saya multimedia? Loh, ibu umur berapa? 71 setengah. Pernah sekolah komputer? Enggak. IT? Enggak. Lah gimana? Dia ngomong apa saudara? Aholiab dikasih roh keahlian. Aku mau minta sama Tuhan. Umur tua tapi aku bisa melayani. 73 saudara. Jadi baru belajar 1,5 tahun yang lalu. Baru belajar multimedia. Baru belajar komputer. Saya tuh waktu kebaktian kaget. Tak foto dari depan. Takut kesinggungan saudara. Jadi motelnya dari samping. Nanti kalau mau lihat nanti habis kebaktian tak tunjukin. Dia foto dari samping jebret. Saya tanya sama Pak, siapa multimedia? Dia ngomongnya juga gak enak. Oh itu lansia. Umur berapa Pak? Dia ketawa. Kenapa Pak Petrus sudah ditanya? Aku penasaran. Tangan keriput semua gitu. Umur berapa Pak? 60? Ya lebih lah Pak. Saya mulai kaget. Berapa? Baru 73. 73 tahun melayani multimedia. Belajar baru 1,5 tahun yang lalu. Makanya Bapak Ibu, hidup itu kesempatan. Kalau saudara tidak pakai hidup untuk melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, tapi yang aku suka, aduh saudara, itu menyedihkan. Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. I don't know. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. What'd you have for lunch today? Food. Good food. All right. So who is Linda? Do you know Linda? Oh. What about Paul? Paul? Paul. Oh, I don't know Paul either. All right. Who is Jesus? Well, Jesus is the one that saved me and lives in my heart and will take me home. Quite amazing. Pikunnya tuh Paul. Apa tuh Alzheimer apa ya? Jadi ditanya kamu pakai apa ya, bajunya warna apa nggak tahu. Kamu makan apa? Ya mangan gitu loh saudara. Terus kamu tahu Linda tuh anaknya, orang ngerti. Piben Paul kue lanange, suamine. Ya kalian, semua orang ngerti kabeh saudara. Tapi pada waktu dia tanya, kamu kenal Yesus? Dia jawab, Yesus adalah juru selamatku. Yesus mengasihi dia. Yesus yang akan membawa dia pulang. Saudara, nama itu nama yang berkuasa saudara. Nah, saya mau tutup dengan kesaksian. Saudara pernah ingat ya, saya waktu ambil S2 tuh umur 50 lebih saudara. Saya malu sekali karena umur 50 semua mahasiswa kan muda-muda. Saya dikenalin Pak, ini ada seorang ibu umur 60 lebih gitu. Ah, yang bener.
benar begitu masuk saya nonton di kuliah, betul sudah ada ibu tua satu. Cerita singkat sudah, ini ibu sangat setia kuliah. Bayar kuliah tidak pernah terlambat. Setiap kuliah tidak pernah bolos. Tapi setiap ujian gagal terus. Gagal maning, gagal maning. Sudah tahu penyebabnya apa? Ya semacam Alzheimer. Jadi dia kelalen KB, harus pegang Alkitab dan catatan, dia bisa jawab. Padahal kalau S2 kan nggak boleh pegang Alkitab, nggak boleh pegang catatan. Jadi ditanya misalnya, ya Yerusalem di mana? Nanti bisa jawab, oh dekele para kebenjaran, sudah. Jadi pokoknya kacau semua. Sampai rektornya tahu mau mengeluarin dia. Gak tega saudara. Dosen-dosennya bilang, janganlah, wong ibu ini tidak salah kok. Dia sampai bilang, ibu gak lulus gak apa-apa, gak apa-apa. Aku mau ujian terus, aku mau kuliah terus. Bapak Ibu, ada STT dari Singapura. Mendengar itu dia datang ke Jakarta. Dia mentahbiskan dia, ibu ini, menjadi mahasiswa paling setia. Saudara, selemah-lemahnya kita, Tuhan bisa memberkati kita. Jadi dia diberi, sampai dia nangis saudara. Saya gak layak. Tapi dia diberikan predikat mahasiswa paling setia. Cerita sudah, dia udah pulang. Dia tuh ingin jadi berkat. STT yang menolong dia. Jadi dia datang, boleh nggak saya kesaksian di mahasiswa S1? Dosennya orang olio saudara. Ngomongnya ngalor ngidul ora karuan. Tapi ada dosen bilang, kasihanlah, kita dampingi. Nek ngomongnya ngawur ya kita lurusin. Didampingi saudara. Tapi dia kan pegang Alkitab, pegang catatan. Ini nggak ujian, ngerti Bapak Ibu ya? Pokoknya Alkitab itu kekuatan dia. Pegang Alkitab, pegang catatan, dia kesaksian bagus banget saudara. Sampai semua mahasiswa terkagum dan dosen juga kaget. Cerita singkat dia bilang, dia menawarkan diri menjadi volunteer. Pertama mereka ragu-ragu, mana bisa. Dia cuma bilang, asal aku ada Alkitab dan catatan Alkitab di sebelahku. Dia bisa ngomong semua. Yang menarik saudara, dia kuliah kan bertahun-tahun orang lulus-lulus toh. Saudara tahu ada yang merekam apa? Cara khotbah guru-guru yang hebat-hebat itu ngerekam saudara gak sadar. Dikolaborasi, jadi dia bisa mengajar lebih menarik dari dosen yang umur 40 tahun. Saya kaget umurnya bisa sama, 73 tahun. Ini dosen paling tua. Hanya STT kasih dia uang tiap bulan saudara. Kasih gaji. Dia tidak menuntut uang. Tapi Tuhan memberkati dia. Jangan kejar uang saudara. Kejar Tuhan. Maka Tuhan melengkapi semua yang kita butuhkan. Bisa umurnya sama saya kaget. Umur 73 tahun. Ini dosen. Bukan dosen sebetulnya. Tapi seperti dosen. Karena guru-guru yang pintar-pintar terekam sudah, nggak sadar masuk di alam bawah sadarnya. Dia bisa khotbahnya tuh, ngajarnya tuh menarik. Asal Alkitab. Yesus itu segala-galanya buat kita. Saudara punya Yesus. Kemarin Yohanes Sunardi katakan, percayalah sakit apapun, masalah apapun, Tuhan Yesus sanggup menolong. Amin. Tuhan, roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah-Mu. Engkau sudah menderita dan mati untuk kami. Buat kami Tuhan 1% saja melakukan bagian kami jadi berkat. Buat kami punya saat teduh yang baik. Supaya kami boleh melayani pekerjaan Tuhan. Kami boleh jadi kepala rumah tangga yang jadi berkat buat istri dan anak-anak. Kami boleh menjadi ibu rumah tangga yang jadi berkat buat suami dan anak-anak dan keluarga besar.
Tolong Tuhan, supaya sekitar kami melihat kami adalah anak Tuhan yang jadi berkat. Mampukan kami Tuhan, berikan kekayaan dalam hidup kami yang melimpah, kekayaan kemurahan hati, supaya kami jadi berkat. Terima kasih, kami mau makan dan minum tubuh dan darah. Kalahkan kelemahan kami, kalahkan Tuhan kekurangan kami, dan yang paling penting kalahkan kesombongan kami, harga diri kami, supaya Engkau berikan kerendahan hati kepada kami, sehingga kami rela Engkau tegur dengan lembut Tuhan, dan kami segera hidup jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus.